kali lipat lebih besar sektor pariwisata dalam menyumbang lapangan kerja untuk $1 yang terinvest. Dipersembahkan oleh Saya dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, kenal dekat justru dari punya hobi yang sama, yaitu suka lari. Kami sudah beberapa kali lari bersama. Pagi ini di hari terakhir masa tugas beliau sebagai menteri, Mas Sandi justru ingin menutup hari terakhirnya sebagai menteri dengan berlari bersama komunitas larinya, Jakarta Berlari. Tapi perkara lari bersama dengan Sandiaga Uno bagi saya bukan perkara mudah karena sang menteri satu ini terkenal jago lari dan selalu kencang larinya. Saya menyerah Mas Menteri, kewer dan copot saya. Selain aktif berlari, Sandiaga Uno memang sangat suka berolahraga. Selain lari, Mas Sandi juga suka basket dan triathlon. Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tak terbilang sudah berapa putaran beliau mengelilingi Indonesia. Kepedulian Mas Sandi untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia dibuktikan dengan sejumlah prestasi. Pertama kalinya, peringkat Indonesia sebagai destinasi wisata dunia naik 10 tingkat dari sebelumnya peringkat 32, sekarang peringkat 22 berkat kepemimpinannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mas Andi kan selalu bilang tuh, ya jangan ke Bali terus dong, jangan banyak juga daerah-daerah indah lain. Tapi tadi Mas, banyak juga yang menilai misalnya keramahan masyarakat lokalnya. Betul. Itu misalnya banyak juga daerah-daerah yang sebetulnya tidak seperti masyarakat Bali Mas, yang sangat open dengan... Ini miskonsepsi. Oke, miskonsepsi. Karena saya juga pernah di-challenge waktu membangun Danau Toba. Tentang orang di suku Batak, suku Toba itu nggak ramah sama wisatawan. Ternyata kita ajak sekitar 20 anak-anak mudanya untuk dilatih di Poltek Parbali. Mereka kembali, dia bilang, wah ini standar pelayanannya sebetulnya sama. Tapi memang kita bicaranya lebih keras. Oke, gayanya ya Mas ya. Seperti itu. Nah itu justru kan bisa menjadi daya tarik sebetulnya. Betul. Ternyata begitu kita melakukan beberapa aktivasi, pelatihan dan lain sebagainya, nggak kalah. Standar pelayanan di Toba itu memiliki tingkat yang terus meningkat dan menurut saya ini bisa menjadi suatu bukti bahwa keramah tamahan itu universal, orang Indonesia memiliki. Tinggal bagaimana kita mengemasnya dan memberikan pelatihan. Artinya Mas, beberapa daerah yang tadi menjadi target wisata juga, mereka sadar kan Mas, ingin juga seperti Bali kan Mas, bahwa ekonomi mereka itu bisa dikuatkan dari pariwisata mereka kan? Iya, harus dikuatkan dan kita harus juga memberikan dampak bahwa pariwisata itu sebagai penyumbang 4% kontribusi terhadap perekonomian kita bisa membuka lapangan kerja. Kali ini 6 kali lipat lebih besar sektor pariwisata dalam menyumbang lapangan kerja untuk $1 yang terinvest. Jadi ini adalah solusi jika kita benar-benar serius ingin menggarap Indonesia ekonominya lebih terdiversifikasi, sektor pariwisata ini menjadi sektor unggulan yang harus diprioritaskan. Kalau saya baca data Mas tadi kan di Kemenparekraf mengatakan bahwa target devisa pariwisata di 2024 ini naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu ya Mas? Iya. 100 triliun lebih dan sekarang 200 triliun lebih. Nah, apakah so far di saat ini target itu Mas Sandi yakin akan tercapai Mas? Per Maret kemarin kita sudah di atas target dari 14-an juta, target batas atas. Nah kalau kita misalnya bisa membukukan $14 miliar, ini luar biasa banget. Tapi saya punya ada semacam, karena ini tahun terakhir kami bertugas, saya ingin angka ini bisa menyamai angka 17 juta wisatawan atau 16,1 juta wisatawan dan 17 juta 16 sampai 17 juta wisatawan ini menyumbangkan
lebih dari 20 miliar US dollar itu harapan kita. Ya. Kira-kira daerah-daerah mana saja sih Mas, selain tadi kita udah tahu apa namanya tadi, Labuan Bajo, Bali, kira-kira daerah-daerah mana sih Mas yang Mas Sandi sudah sebut tadi sebagai anak emas atau daerah-daerah potensi meningkatkan devisa tadi? Ada 3 gerbang utama, Bali, Jakarta, dan Kepri. Oh, Kepri malah Kepri, ya. Batam, Bintan ini lagi booming banget. Baik. Jadi ini lagi kita lakukan beberapa pendekatan relaksasi dari regulasi sehingga nanti wisatawan lebih banyak dari Malaysia, dari Singapura karena mereka penyumbang wisatawan yang banyak ke Indonesia. Terus back to basic, ternyata Jabar, Jateng, Jatim ini menjadi Tetap aja ya Mas ya. 3 tujuan wisata yang paling menarik ya. Nah, gimana caranya mereka mengembangkan ekosistem ekonomi kreatifnya sehingga yang saya selalu bilang wisatawan itu jangan hanya rohali, Apa tuh Mas Rohali? rombongan yang hanya lihat-lihat. Mereka harus menjadi rojali, rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk-produk ekonomi kreatif, fashion, kuliner, dan rojali ya. kria dan lain sebagainya. Lebih bagus lagi kalau mereka menjadi rogana, Apa tuh Mas? rombongan yang nggak nawar-nawar. Jadi Jangan nawar ya, jangan kita nawar, dukung kasihan pedagang-pedagang UMKM ya Mas ya. Event itu adalah salah satu metode atau cara untuk kita menarik wisatawan. Hidup itu cuma sekali. Sesekali lakukan hal baru. Jelajahi tempat baru. Sekali waktu temukan keunikan baru. Sesekali lakukan perjalanan baru. Ayo nyalakan lagi hidupmu di Indonesia aja. Saksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 Minggu 20 Oktober hanya di Garuda TV. Hidup itu cuma sekali. Sekali keluar dari zona nyaman dan nyalakan lagi hidupmu. Nikmati petualangan baru. Jalani hidup dengan cara yang beda. Sekali-sekali ikuti suara hati. Mencoba hal baru dan berani taklukkan tantangan. Sekali-sekali nyalakan lagi hidupmu di Indonesia aja. Ibu Nimade Ayu Martini, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih sudah berbicara bersama saya di sini di Orang Penting, Ibu. Ibu, ini kita menjelang berakhirnya periode pemerintahan Presiden Jokowi dan jajaran kementeriannya, maksud juga ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya merasa beruntung bisa bertemu Ibu Made dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno mengatakan bahwa membahas pencapaian Kementerian Pariwisata langsung saja dengan timnya dan beliau menunjuk Ibu Made untuk berbicara. Ya. Sungguh sebuah bagaimana kemudian seorang menteri mendelegasikan kepada timnya, Ibu. Ya. Nah, Ibu, karena ini kita bicara pencapaian. Saya tahu bahwa prestasi-prestasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif begitu banyak, sebaiknya memang Ibu Made sendiri yang menyampaikan kepada masyarakat. Ya. Terima kasih, sebuah kehormatan buat saya juga berada di sini, diwawancara oleh Mbak Eli. Betul banget, sebetulnya kan ini seharusnya Pak Sandiaga Uno ya sebagai menteri ya, tapi itulah beliau ingin mendorong dari belakang, ini leadership beliau ya. Jadi bukannya beliau yang diwawancara, beliau bilang ini kan mau akhir, kalianlah sebagai deputi-deputinya yang menyampaikan, ya betul banget, itu kualitas kepemimpinan beliau, betul. Jadi saya diminta karena ini tugas dan arahan dan mandat, jadi saya berada di sini untuk membahas mungkin kalau orang lain membilangnya atau menyebutnya keberhasilan, tapi bagi kami itu adalah mandat dari Presiden dan dari rakyat untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Buat saya wartawan, tahu banget perkembangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bu. Ya. Ini tuh pertama kalinya loh, Bu, sejarah bagaimana prestasi-prestasi itu diukir oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ibu deh, Bu Made yang bilang deh. Ya. Oke, terima kasih. Jadi memang dalam 10 tahun terakhir ini memang luar biasa perkembangan
pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Kenapa? Bukan hanya soal angka ya. Betul. Angka tuh artinya kedatangan wisatawan mancanegara atau wisman atau pergerakan wisatawan Nusantara atau wisnus. Bukan hanya itu, tapi di balik itu Mas Menteri Sandi selalu bilang ada orang-orang, ada manusia di balik semua itu. Ya, apalagi kita mengalami sebuah krisis terbesar, krisis kesehatan terbesar ya, COVID. Iya, pandemik itu Bu, ya, Pandemik COVID ya. COVID-19, pandemi itu di mana kita semua ingat betapa memukul industri ini dan Tidak ada seluruh pariwisata stakeholdersnya sama tidak ada, sekali. kosong gitu. Jadi dan kita pada saat itu tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian, kapan ini akan kembali, dan di sanalah diperlukan leadership. Kami melihat Pak Sandi betapa langsung mengambil tindakan, hadir di Bali 6 bulan pindah gitu ya untuk bekerja dari Bali. Kenapa? Satu, sebagai simbol ya. Bali itu kan pintu masuk Yes. gitu ya. Memang kita sebutnya Island of the Gods, Jewel of the Crown. Jadi mahkotanya pariwisata Indonesia itu di Bali. Beliau ingin menunjukkan semangat nih pariwisata Indonesia. Jadi langsung mendengar, langsung mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pemulihan. Mungkin itu yang paling berkesan, dan mungkin Mbak Eli juga dengar testimoni Bu. beliau kan, Iya. betapa itu mungkin Mbak Wamen juga ya merasakan ini kayak di tipping point gitu. Ini mau berhasil atau bagaimana gitu. Tapi syukur alhamdulillah, astungkare, puji Tuhan kita bisa melaluinya dan kita berada di sini sekarang dengan cepat pemulihan itu terjadi gitu. Cara prestasi Ya. peringkat destinasi untuk Indonesia itu meningkat Ya. sangat pesat kan Bu? Iya, mungkin saya akan memulai dari pertama Iya. survei dari peringkat dari World Economic Forum ya, di mana TTDI kita Travel and Tourism Development Index. Jadi indeks pembangunan travel dan tourism itu meningkat 10 rank, 10 tingkat Wow. dari sebelumnya. Dari Yang 32 menjadi sekarang tahun ini 22. 22. Kenapa? Ini sebuah pengakuan sebetulnya bagaimana pemerintah Indonesia itu mengembangkan pariwisatanya, sehingga satu, dari segi kebijakan sangat pro pariwisata. Kita membangun pariwisata itu, misalnya salah satu contohnya bagaimana fokus dari pemerintah itu memiliki apa yang dinamakan 10 destinasi prioritas ya, dan 5 destinasi super prioritas. Terus ditanya kenapa harus ada itu? Karena kan selama ini bicara pariwisata biasanya top of mind-nya itu Bali kan. Betul. Orang, tapi kan Bali ini adalah bagian dari Indonesia yang sebetulnya di luar Bali ada banyak sekali yang wisatawan bisa nikmati, bisa eksplorasi begitu. Oleh karena itu pemerintah akhirnya memutuskan kita bikin 5 super prioritas, sehingga super itu artinya semua atensi kita, semua kebijakan kita, semua dukungan kita difokuskan ke sana dulu, sehingga destinasi-destinasi ini bisa sesukses Bali. Bukannya membuat Bali baru yang mengcopy ya, bukan begitu. Iya, Karena tidak kan benar-benar copy dan meng-copy menerapkan ke paste, daerah lain tidak bisa. Karena kan setiap wilayah atau destinasi itu punya keunikan sendiri-sendiri, Masing-masing. punya unique selling point sendiri-sendiri. Nah, 5 super prioritas ini, Danau Toba misalnya, ini kan yang kita jual ya in terms of tourism dan marketing gitu ya. Marketing tourism itu adalah danau vulkanis terbesar di dunia. Ini nggak ada di dunia lain. Oleh karena itu kita fokuskan atau prioritaskan, dan yang unik lagi adalah budayanya. Di sekitaran ada pulau Samosir di tengahnya, di sekitarannya 8 kabupaten itu menarik sekali, flora, fauna, danau, aktivitas, budaya dan sebagainya, kulinernya juga. Itu ingin kita kembangkan karena selama ini mungkin 80-an udah terkenal, tapi kan belum seterkenal atau belum sebanyak itu yang mengunjungi, padahal sangat pantas gitu. Yang kedua adalah Borobudur. Borobudur, siapa yang tidak tahu Candi Borobudur? Candi Buddha terbesar barangkali di dunia yang kita ingin mengembangkan sekitarnya juga. Makanya kita sebutkan Borobudur dan sekitarnya ada candi-candi yang lain, Prambanan, Mendut, ada desa-desa wisata di sekeliling itu, koneksinya dengan Solo dekat, dengan Semarang dekat, sehingga ada istilah Joglo Semar. Itu salah satunya. Kemudian di sampingnya Bali itu Pulau Lombok, itu Mandalika sebagai salah satu
super prioritas yang lain. Apa istimewanya Mandalika? Pemerintah membuat sebuah sirkuit untuk sport tourism, yaitu MotoGP, sehingga event itu adalah salah satu metode atau cara untuk kita menarik wisatawan. Sudah ketiga kali pelaksananya, semoga terus dan bisa menarik lebih banyak Wisman maupun Wisnus. Kemudian next adalah di NTT, di Labuan Bajo, yang ini Mbak Eli pasti sudah pernah ke sana, betapa cantik sekali bahari yang di sana, dan salah satu ikonnya adalah Pulau Komodo dan Komodo Dragons itu yang orang dari seluruh dunia berbondong-bondong datang karena unik. Tidak ada selain itu, makanya sering joke-nya adalah seperti prehistoric animal satu-satunya yang ada. Joke-nya adalah Jurassic Park gitulah ya, tapi mungkin ini lebih lagi daripada itu. Terakhir adalah Likupang. Nah, Likupang ini adalah wilayah di utaranya North Sulawesi ya, atau Sulawesi Utara. Kita baru saja dari sana, betapa indahnya, dan fokusnya adalah ekoturism atau sustainable tourism, atau konsep baru yang kita namakan regenerative tourism. Jadi alam. Jadi kita bukan hanya menjaga alamnya, di sana kan diving site, ada garis Wallace namanya ya, Wallacea Strait. Kemudian di sana memang unik binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, dan diving site-nya luar biasa. Ya Bu ya di sana ya. Banyak sekali endemik yang binatangnya itu cross antara barat dengan timur ada di sana, dan hanya ada satu-satunya di sana gitu. Nah, 5 super prioritas inilah oleh Presiden Jokowi ya, pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun ini dikembangkan, dan semoga hasilnya akan terlihat dan sudah terlihat sekarang. Mulai kalau ngomongin itu kan barangkali bukan hanya number ya, tapi sumbangsihnya atau perannya atau dampaknya terhadap masyarakat di sekitarnya. Itu yang paling penting. Itu Mbak Eli. Dari yang 5 Ibu sebut itu, saya bersyukur Ibu. Sudah semua saya mengunjunginya. Wah, selamat ini. Memang layak Bu disebut sebagai daerah super prioritas ya, destinasi wisata super prioritas. $30 billion ya, 30 miliar US dollars yang diperkirakan akan menjadi sumbangsih untuk pembangunan di Indonesia. Hidup itu cuma sekali. Sekali-sekali keluar dari zona nyaman dan nyalakan lagi hidupmu. Sekali-sekali jelajahi dunia baru. Sekali-sekali aktifkan kreativitas. Sekali-sekali nikmati perjalanan baru. Sekali-sekali nyalakan lagi hidupmu di Indonesia aja. Momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambut Presiden dan Wakil Presiden baru yang akan memberikan harapan untuk kemajuan bangsa menuju Indonesia maju. Bersama laporan 8 pagi. Live event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Laporan 8 siang. Laporan 8 petang. Indonesia Kita. Jendela Istana. Orang penting. Dan laporan 8 malam. Saksikan seluruh program spesial pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024. Minggu 20 Oktober, non-stop 24 jam. Live dari Sarinah Tamrin. Hanya di Garuda TV. Ibu, destinasi wisata, artinya kan kita mendatangi sebuah wilayah. Tentunya kan masyarakat sekitar kan Bu yang mendapatkan keuntungan dari bagaimana wilayah mereka dikunjungi para wisatawan. Nah, sejauh mana sih Bu pertumbuhan ekonomi dan juga baik secara lokal di wilayah tersebut maupun secara nasional peran kunjungan tingkat wisata di Indonesia ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Saya akan memulainya dari salah satu program
yang termasuk flagship ya buat kita ya, yaitu desa wisata. Ya. Dan ini selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan terutama yang Pak Sandiaga Uno ini sangat fokus dan menekankan bagaimana sebetulnya itu pariwisata betul-betul memberikan dampak kepada masyarakat di sekitar ya, di desa gitu. Nah, kita memiliki program yang namanya Anugerah Desa Wisata atau ADWI gitu ya. Setiap tahun ya, pertama ada 50 desa yang diberikan anugerah dari sekitar hampir 5.000, 4.600 desa wisata yang ada. Kemudian ada anugerahnya atau pemberian award gitu ya tiap tahun, sehingga yang menang itu, bukan yang menang sih saya sebutnya, mungkin yang mendapat anugerah tersebut didampingi, kemudian diberikan akses terhadap infrastruktur, kemudian SDM-nya, kelembagaannya gitu. Karena memang program ini sebetulnya dari desa, untuk desa, dan oleh desa itu Jadi sendiri. mereka bertanggung jawab ya Bu ya? Yes, ya. Nah, oleh karena itu setiap tahun ya 50 tahun pertama, tahun kedua 50, tahun ketiga ya tahun ini 75 desa wisata. Dan desa-desa ini setelah dia berkembang, setelah dia bisa membangun desanya, ada keunikan nih. Ada yang fokusnya alam, ada yang fokusnya keindahan budayanya, ada yang fokusnya misalnya ekonomi kreatifnya, menghasilkan produk-produk kreatif yang bagus dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana nih caranya? Kan harus dipasarkan. Betul. Nah, kita punya program yang namanya Betty Dewi, Beli Kreatif Desa Wisata. Jadi kita pasarkan bagaimana caranya, bekerja sama dengan travel agent. Ya, travel agent, tour operator, bahkan OTA juga, online travel agent, sehingga bisa onboarding namanya. Jadi desa-desa wisata tersebut, terutama yang mendapatkan anugerah, di onboardingkan sehingga publik tahu. Misalnya, kan tren sekarang ini adalah orang ingin back to basic gitu. Betul. Ingin kembali ke alam, ingin slow living, slow me time. Jadi mereka ke desa, ingat ya masa dulu, misalnya ke rumah nenek dulu, ke sungai gitu. Nah, di desa wisata itulah mereka bisa menemukannya. Dengan adanya wisatawan yang datang, yang dikelola oleh desa, kan ada pemasukan. Kita harapkan pemasukan untuk desa tersebut ya, yang dikelola oleh Pokdarwis, kelompok sadar wisata, itu syarat tuh. Harus ada Pokdarwisnya. Kemudian kalau sudah kan akhirnya desa itu berlomba-lomba, saya ingin desanya bersih. Iya, ngasih contoh. Ngasih jadi yang lain contoh, Bu ya? ikutan. Kemudian internetnya belum ada, akhirnya ada fasilitasi internet sehingga masyarakat desa bisa maju. Kami misalnya dari marketing communication kami juga membuat program bagaimana sih desa wisata bisa membuat misalnya video, foto yang baik sehingga mereka bisa masukkan ke YouTube misalnya. Nah, kita punya program tiap tahun ada anugerahnya juga, daerah-daerah yang aktif dan baik untuk mempromosikan berdasarkan likes dan sebagainya. Jadi kami ingin desa itu berkembang, empower gitu ya, betul-betul empoweringnya itu melalui desa wisata tersebut. Kan orang Indonesia kalau berkunjung itu suka sekali beli oleh-oleh. Betul. Dan setiap desa, setiap destinasi, di setiap wilayah Indonesia itu pasti ada yang unik. Jadi misalnya kita ke Likupang, akhirnya ada tuh kacang batik misalnya gitu ya, yang di sana. Nah, di desa-desa wisata itu pun kita dorong agar mereka mengeluarkan atau menghasilkan produk-produk yang bisa dibeli oleh pengunjung atau turis yang datang ke sana. Kemudian juga kuliner. Biasanya desa-desa wisata itu memiliki kuliner khas. Jadi kita ingin dorong betul-betul, kita ingin agar pariwisata itu dinikmati oleh masyarakat. Itu dari segi sumbangsihnya ya, atau peran atau dampak. Selain itu pariwisata juga memiliki dampak penciptaan tenaga kerja. Dari data ya, data BPS ya yang diolah oleh Kemenparekraf itu ada sekitar 24 juta orang yang tenaga kerja yang bekerja di sektor ini. Ini luar biasa bagaimana ya, selain penambahan juga PDB-nya gitu ya, GDP-nya, perannya itu tahun ini diperkirakan 5,5% untuk GDP nasional ya. Bagaimana peran pariwisata terhadap pembangunan atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Belum lagi devisa. Kalau Wisman ya, wisatawan mancanegara yang datang kan mereka bawa mata uang asingnya. Ketika dia datang dia spending nih gitu ya. Misalnya dia tinggal 2 minggu, tiap hari pasti spending ya atau mengeluarkan biaya. Nah, itu 30 miliar dolar.
30 billion dollars ya, 30 miliar US dollars yang diperkirakan akan menjadi sumbangsi untuk pembangunan di Indonesia. Jadi sangat inklusif ya sebetulnya pariwisata ini. Dari desa, kota, destinasi, menyumbang devisa, menyumbang pergerakan ekonomi. Kalau wisatawan mancanegara itu biasanya kan ekonomi bisa bergerak tuh. Betul. Kita ke daerah A gitu pasti spending nih. Beli oleh-oleh, tinggal di desa wisata, di homestay, di hotel, nyewa mobil, nyewa motor, itu semua adalah pengeluaran. Nah, disinilah sebetulnya kalau boleh dibilang the beauty of tourism ya. Sumbangsinya nyata sekali untuk mengembangkan wilayah tersebut dan memberikan sumbangsi kepada ekonomi setempat. Ibu, begini, kita memang pertumbuhan tadi itu menarik sekali Bu ya, bahwa bagaimana peningkatan pariwisata kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Nah, sejauh mana sih Bu bahwa kemudian Indonesia punya potensi besar bahwa akan semakin banyak turis yang mancanegara yang akan datang ke Indonesia, dan Ibu optimis selama 1 dekade ini dan kemudian ke depan kira-kira akan bertambah berapa persen lagi sehingga itu bisa menunjang perekonomian kita. Oke, kami memprediksi dan ini juga UN Tourism memprediksi industri yang berkembang ya di tengah ketidakpastian global ini sebetulnya industri tourism. Justru ya Bu ya, justru dengan yang situasi bergerak global saat ini pariwisata yang paling berkembang potensial dan ini juga dirasakan oleh industri. Kenapa? Karena orang berwisata itu sebuah keniscayaan. Mereka memerlukannya gitu ya. Alasannya apapun gitu ya. Nah, ketika itu berkembang, artinya kita ingin mengembangkan ini sebuah industri dengan 13 subsektor di bawahnya ya. Semuanya. Nah, oleh karena itu ke depannya akan berkembang nggak? Berkembang. Nah, untuk Indonesia bagaimana gitu sehingga orang dari mancanegara ya, wisatawan mancanegara bisa menikmati Indonesia. Tadi saya sebutkan kan kita fokus kepada 5 DSP ini. Kalau 5 DSP ini berkembang, kita misalnya jadikan hub ya, Jakarta dan Bali itu hub. Orang datang kemudian dia berkunjung ke seluruh daerah Indonesia, baik yang DSP maupun non DSP, karena sebetulnya Indonesia memiliki banyak sekali ya destinasi. Itu satu. Kemudian accessibility, bagaimana mudah sebuah destinasi itu dikunjungi, artinya infrastrukturnya diperbaikin, transportasinya lebih baik dan sebagainya. Kemudian konektivitas, orang atau turis itu atau wisatawan itu akan lebih nyaman ketika misalnya bisa langsung mengunjungi ke sana. Nah, inilah yang kita sedang terus coba bagaimana akses ke Indonesia itu lebih mudah, ya misalnya direct flight dan sebagainya, akses ke destinasi-destinasi di Indonesia lebih mudah, artinya stakeholders kita dalam hal ini airlines itu sangat penting dalam hal ini. Airlines, kereta api, transportasi darat dan sebagainya. Kita bekerja sama dengan baik karena pariwisata itu tidak mungkin sendiri. Dia merupakan bagian dari ekosistem. Nah itu. Yang kedua, kemudahan untuk masuk. Seamless experience, dalam hari ini visa. Nah, jadi bagaimana membuat atau menjadikan Indonesia itu menjadi top of mind dan orang atau wisatawan datang itu kalau mudah gitu ya. Saat ini kita memiliki 13 atau mengeluarkan 13 free visa kepada wisatawan atau warga negara asing dan ada EVOA ya. Jadi memang mereka membayar visa tapi sangat mudah. Sekarang Kementerian Kumham ya, Dirjen Imigrasi bekerja sama dengan kami dengan erat ya memudahkan bagaimana akan bisa seamless experience. Nah, ini penting nih. Tadi e-visa tadi gimana Bu jadinya? Ya, e-visa artinya sebelum mereka datang ke Indonesia, mereka sudah bisa download. Ya, itu mudah Bu ya prosesnya? Mudah sekali. Jadi download masuk ke aplikasinya, kemudian membayar online, kredit card dan sebagainya bisa itu. Nah sekarang baru 2 hari yang lalu kami bersama Pak Dirjen Silmi Karim juga beliau meresmikan e-visa yang lebih mudah lagi. Ketika beli tiket, ya beli tiket langsung di sana. Auto. Jadi nambah bayar, which is resmi kan, 500.000 rupiah kalau dirupiahkan. Lewat e-commerce-nya atau gimana? Enggak, lewat airlines-nya. Oh, airlines. Jadi sekarang mereka satu paket beli dalam komponen harga tiket sudah ada berikut visa. Oh, itu udah beli juga Bu setelah sampai tidak perlu ke booth dari imigrasi tapi auto gate.
Ini dimudahkan. Ini ada di Jakarta, di Soekarno-Hatta dan di Ngurah Rai. Nah, tadi Bu bilang Sehingga, hubnya masih Jakarta dan Ngurah Rai. sementara ini, tapi Iya. akan dikembangkan terus. Nah, Diperluas. ketika pemerintah mengembangkan teknologi, digitalisasi, kemudian visa dan konektivitas dengan airlines ini, kedepannya tentu akan lebih berkembang dan lebih baik ya. Tapi Mbak Eli tadi saya bilang mengenai numbers ya, tapi Betul. sebetulnya di balik numbers itu ada lagi hal yang perlu kita lihat. Contohnya adalah lama tinggal, Mbak. Nah, lama tinggal wisatawan ini penting menambah ini. juga ya. Betul, karena Baik. kita selain jumlah, kita juga ingin melihat pemasukan devisanya berapa sih. Semakin mereka lama tinggalnya lebih lama, semakin banyak dia mengeluarkan, semakin baik untuk pemasukan foreign exchange atau devisa kita. Kedua juga spendingnya nih. Kalau dia spendnya banyak gitu ya, makanya kita berharap mereka juga mengunjungi desa wisata. Iya. Bukan hanya di resort hotel besar. Ketika dia ke desa wisata, ketika dia belanja, itu kan langsung pada masyarakat. Jadi gitu. Jadi kombinasi ini yang kita lakukan ya. Strategi lain sebetulnya event, Mbak Eli. Nah, Semakin banyak event yang kita lakukan, iya. semakin menarik ya. Jadi itu sebagai atraksi namanya. Makanya kita melaksanakan banyak event internasional di Kementerian Kemenparekraf itu ada yang menghandle mengenai ini ya. Event internasional, event nasional di daerah yang kita sebut Karisma Event Nusantara itu, sehingga Wisman ya maupun wisatawan domestik gitu, wisatawan Nusantara itu bisa berkunjung, misalnya dia ke Kalimantan melihat ada event di sana, bagaimana dia menikmatinya, akhirnya dia tinggal mungkin di resort atau di hotel atau di desa wisata dan sebagainya. Kemudian kita juga punya event internasional, misalnya MotoGP yang ada di Ya, Mandalika itu kita ingin terus kita kerjasama promosikan menonton Mandalika sambil menikmati Lombok, sambil menikmati Nusa Tenggara dan daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itulah tadi saya sebutkan connectivity penting, accessibility penting, atraksi juga penting, yaitu event-event ini sendiri. Kalau kita bisa, anak-anak muda terutama ini bisa berpikir ke arah sana, bagaimana caranya membuat sebuah bisnis supply chain. Hidup itu cuma sekali. Sekali keluar dari zona nyaman dan nyalakan lagi hidupmu. Hidupkan suasana baru. Sekaligus satukan kesenangan. Sekali-sekali bangkitkan keseruan. Dan nikmati hangatnya kebersamaan. Nyalakan lagi hidupmu di Indonesia aja. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan pada Minggu kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. yang sebelumnya menyampaikan adanya. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Satu lagi Bu, rasa aman. Ya, Nah, betul. bagaimana kemudian turis mancanegara tadi dibikin betah, Ya. akses mudah, Ya. connectivity dengan seluruh Lancar. juga ada atraksi Aman. tadi. Betul. Tapi rasa aman Bu. Betul. Bagaimana kemudian Kemenparekraf menjamin bahwa para turis mancanegara yang datang ke Aman dan Indonesia nyaman ya. aman dan nyaman. Betul sekali, good point ya, poin yang baik karena tapi relatively ya, kalau saya bilang Indonesia ini cukup aman berdasarkan survei dianggap Berdasarkan survei. satu negara paling ramah di dunia. Tetap Kan? ya Bu ya, Tetap. tetap kita Indonesia ya. Kenapa? Kalau orang Indonesia itu DNA-nya itu betul-betul ramah, senyum itu. Yang mungkin kita bilang, masa sih? Kita harus buktikan ke Iya. negara lain lah. Belum tentu mereka senyum, menyapa. Iya. Tapi di Indonesia berdasarkan survei, turis-turis itu, wisatawan itu mendapatkan Indonesia ramahnya luar biasa langsung dari hati. Itu kita jaga. Kedua, keamanan. Nah, oleh karena itulah, karena pariwisata itu tidak berdiri sendiri, kita bekerja sama nih. Sekarang ini, as we speak saat ini Mbak Eli, karena ini adalah purnama keempat ya istilahnya, air
laut itu pasang gitu ya, banyak sekali gelombang tinggi di wilayah pantai di Bali, di Jawa dan sebagainya. BMKG mengeluarkan isu statement gitu ya, press release, hati-hati gitu. Nah, bagaimana pengelola pariwisata itu menyampaikan kepada turis informasi baik digital, baik langsung, ini hati-hati, aman, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, hati-hati dan sebagainya, sehingga kita bisa menghindari kecelakaan tersebut. Kami di Kemenparekraf ada khusus Pak Menteri menunjuk tim untuk menangani krisis manajemen. Karena krisis itu bukan hanya alam ya, tapi manusia juga, komunikasi dan sebagainya. Ini memang adalah konsekuensi dari pariwisata. Jadi, tapi bagaimana kita memiliki solusi dan juga mitigasi yang paling penting. Oleh karena itu, kita bekerja sama nih dengan kepolisian, dengan pemerintah daerah, baik di provinsi, di kota, di kabupaten, kemudian di laut-laut kita juga kan ada juga Baywatch gitu ya, yang untuk mengawasi agar orang tidak tenggelam dan sebagainya. Informasi juga penting kami sampaikan selalu. Termasuk Mbak Eli, informasi bagaimana cara untuk kita menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Nah. Ini penting ya. Kita mengeluarkan kampanye nih, do and don'ts. Apa sih yang boleh dilakukan oleh wisatawan ketika mereka berkunjung? Apa sih yang nggak boleh? Ini penting ya. Karena kan semakin banyak wisatawan mancanegara maupun wisnus, kan kalau kita tidak kontrol dengan baik, itu kan bisa ada ekses-eksesnya. Kita tidak ingin budaya yang adiluhung itu terganggu gitu atau terpengaruhi. Oleh karena itu kita keluarkan. Misalnya kalau kita ke daerah wisata yang ada tempat suci, pakailah pakaian yang proper gitu. Jadi pakaian yang proper artinya yang pantas itu seperti apa. Kalau memang ke pura, pakai kain, pakai senteng. Kalau ke masjid juga hargailah pakaiannya juga yang pantas dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali untuk mengedukasi. Kalau kita pemerintah baik pusat maupun daerah tidak melakukannya, siapa yang akan menegakkan hal tersebut? Ini juga penting kita lakukan kampanye-kampanye positif agar wisatawan itu juga menghargai budaya yang ada di sana, menghargai alam juga. Alam juga perlu dan bukan hanya soal menghasilkan cuan gitulah istilahnya lah, atau menguntungkan secara ekonomi, tetapi ketiga hal ini juga dijaga. Alamnya, budayanya, manusianya ya, dan ekonominya. Bu, ini di era digital sekarang, di mana memang misalnya bahwa Indonesia makin namanya berkibar gitu ya, sebagai destinasi wisata yang tadi sudah peringkat 22 di seluruh dunia. Nah, untuk yang saya bayangkan Bu ya, karena semua kita risk dengan handphone gitu ya, sejauh mana misalnya ada satu apps atau satu web yang mungkin memungkinkan, atau mungkin aplikasi Bu yang memungkinkan seluruh turis dari seluruh dunia ketika dia tahu mau ke Indonesia, oke, saya mau ke daerah yang tadi desa-desa wisata yang unik gitu ya, yang Bali udah biasa, atau mungkin super prioritas tadi udah pernah juga, tapi saya juga mau ke daerah-daerah terpencil yang terdalam, merasakan masyarakat asli Indonesia. Nah, ada nggak Bu bantuan buat mereka yang secara digital bisa mereka akses dengan mudah? Oke, good question also, good point also. Betul, kita memiliki website ya, website yang sangat lengkap ya. Di dalamnya ada semua informasi mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif kita, namanya indonesia.travel. Ya, di sana ada mengenai informasi seluruh destinasi wisata, desa wisata, punya link juga ya dengan jaringan desa wisata, kemudian travel agent, bagaimana ke sana, ide-ide misalnya 10 best gitu untuk makan makanan unik Indonesia, itu ada di sana semua. Kita juga baru saja meluncurkan Digital Information Tourism Information Center yang ini juga ongoing ya, semuanya bisa masuk ke sana kerjasama dengan stakeholders untuk mengembangkannya, dan ada di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya turis lagi jalan terus dia ngelihat, dia hanya cukup bukan app ya, tapi foto, dan itu bisa langsung ke indonesia.travel. Kemudian dia bisa juga mendapatkan informasi yang tadi Mbak Eli sebutkan itu. Ide-ide, inspirasi-inspirasi untuk mengunjungi Indonesia. Bukan hanya yang terkenal, tetapi yang justru yang dicari adalah destination less travel. Artinya yang tidak banyak dikunjungi.
jadi hidden gem gitu istilahnya. Ya. Itu juga ada di Dan sana. artinya travel agent luar pun Bu ya, Migas Ya. Segera Indonesia yang Ya. sudah bekerja sama bahwa dia tahu bahwa Indonesia menjadi destinasi utama juga Ya. turis-turis asing. Di situ mereka juga langsung Bu ya memberitahu bahwa akses Indonesia.travel itu ya. Ya, betul. Oke. Tolong media juga Iya, membantu makanya. Jadi mensosialisasikannya sehingga semuanya bisa mengaksesnya. betul. Jadi informasinya ada lengkap di Ya sana. karena yang saya bayangkan ketika kita Ya. mendatangi sebuah negara juga salah satu Betul. destinasi wisata di negara lain pun kita Ya. dengan semikian mudah begitu kita datang baik airline-nya, Ya. pramugarinya, Betul. begitu kita masuk di pesawat pun ada informasi yang lengkap kan Ya, Bu untuk ya. tahu bagaimana wilayah tersebut ya. Ya. Begitupun kita ya. Ya. Mbak Eli, kita Ya. juga memiliki platform sosial media yang kita gunakan untuk menginformasikan wisatawan, calon wisatawan dan publik mengenai Indonesia yang namanya Wonderful Indonesia, kemudian Pesona Indonesia, itu ada semuanya, semua platform, Instagram, you name it lah ya, Facebook, TikTok, Dengan semuanya satu nama itu dengan ya. satu nama itu, kemudian Creative by Indonesia. Kenapa? Karena ini kan banyak sekali destinasi menarik, banyak sekali event yang sangat bagus gitu ya, banyak sekali produk kreatif yang sangat pantas untuk diketahui. Nah, jadi dengan cara itu kita kalau misalnya lagi promosi ke luar negeri, ke dalam negeri, kita selalu bilang mohon follow sehingga lebih banyak lagi yang terinspirasi dan mendapatkan ide-ide untuk berwisata. Itu. Oke, Bu, ini kan kalau melihat bahwa sekarang nih periode Jokowi sudah berhasil selama 1 dekade meningkatkan devisa kita melalui pariwisata. Ya. Nah, artinya ke depan potensinya akan makin luas lagi kan Ya. Bu ya, makin Ya. besar lagi. Betul. Nah, dari Kementerian Pariwisata dan Ibu Made sendiri gitu ya, sejauh mana sih Bu kita optimis bahwa peningkatan tenaga kerja, Ya. bahwa kalau kita kan akan generasi emas loh Bu. Ya. Kita punya generasi emas 2045. Kita tuh punya mereka bahwa oke, saya yakin begitu saya mau bekerja atau saya mau berbisnis gitu ya, entrepreneur membangun bisnis pariwisata, saya yakin bahwa ini akan menjamin secara ekonomi Bu. Ya, Nah ya. itu yang perlu dijaminkan Ya. kepada mereka Bu. Seperti Betul. apa Bu? Betul. Jadi gini, pariwisata itu betul ada destinasinya, ada juga investasinya. Betul. Jangan salah. Dan investasi itu bisa bermacam-macam. Bukan hanya ngomongin mengenai resortnya atau akomodasinya loh, tapi seluruh supply chain atau ekosistemnya. Contoh, kalau sekarang pariwisata lagi berkembang, perlu dong mereka buah-buahan. Mereka memerlukan ikan, Betul. daging dan sebagainya. Kalau kita bisa, anak-anak muda terutama ini, bisa berpikir ke arah sana, bagaimana caranya membuat sebuah Supply, Bu, bisnis ya? Iya. supply chain. Supply Jadi chain, di beberapa standar. daerah, contoh di daerah timur terutama memerlukan sekali. Saya ingat banget dulu ketika di Labuan Bajo pernah ada hampir gitu ya, kekurangan telur. Itu opportunity loh. Banget. Jadi di setiap tantangan pasti ada peluang dan peluang-peluang itu sangat besar. Jadi teman-teman nih generasi Gen Z gitu ya, milenial gitu ya, Gen Z. tidak harus restoran, tidak harus Hotel villa gitu, atau hotel, atau tapi yang resort. lain. Kita Iya, lihat ini supply chain tadi, chain ya. transportasi juga sudah ada nih yang masuk ke sana. Iya. Kemudian bagaimana caranya, misalnya ya, logistiknya, betul benar. sekali sudah ada nih. Kita memiliki mitra co-branding ya, yang anak-anak muda yang bekerja untuk logistik. Contohnya begini, menarik banget Mbak Eli. Di setiap daerah itu pasti ada iconic food ya, kulinernya. Jadi logistik inilah yang membuatnya memudahkan ketika orang dia pengen misalnya tiba-tiba ke Ambon. Dia nggak sempet nih ke sana, ke Medan gitu Ya, atau ke Sumatera betul. Utara. Dengan logistik ini dia bisa mendapatkannya. Ini ide-ide kreatif dan inovatif ini perlu sekali didorong, dan dari kementerian ya ada deputi yang menghandle investasi dan industri ingin sekali mendorong terutama supply chain nih. Iya. Sehingga buah-buahan, makanan, produk yang didapat itu dari coklat, kopi, teh, fresh dan lokal. Oleh karena itu Mbak, kita sebetulnya memiliki kampanye nih. Namanya kampanye BBI, Bangga Buatan Indonesia. Bagaimana agar seluruh industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini local sourcing-nya. Jadi tidak usah jauh-jauh dari luar, karena kan sekarang juga untuk selain menghemat biaya juga karbon emisi. Kalau mendatangkan produk dari jauh dari negara 16 jam gitu ke sini, kan kok karbon emisinya banyak sekali. Tapi kalau lokal misalnya,
ya. Misalnya dari Lombok dia ngambilnya sayur-sayuran dari sekitarnya, kopi dari lokal. Jadi go lokal itulah. Dan dari survei membuktikan turis itu maunya yang lokal, yang khas, asli, otentik daerah otentik. tersebut kan Bu. Dan Kalau itulah keunggulan Indonesia betul, kan. Indonesia punya sekali. Nah inilah, jadi bagaimana caranya menjahit ini, dan disinilah fungsi TUSI dari Kemenparekraf bekerja sama, berkolaborasi. Kalau Pak Menteri sih bilang kolaborasi, bukan asi aja, jadi aksi. sekaligus aksi Beraksi gitu ya. bersama sehingga ini bisa tercapai. Kita harus jujur terhadap apa yang kita punya gitu ya. DNA kita apa sih? Betul, Itu yang Bu. namanya Nggak perlu unique copy selling paste tadi point. Bu, yang Tidak tadi Ibu perlu, bilang tidak jangan perlu, copy paste. ya. Hidup itu cuma sekali. Sekali-sekali keluar dari zona nyaman dan nyalakan lagi hidupmu. Nikmati kebersamaan yang berbeda. Sesekali manjakan jiwamu. Jelajahi belantara alam. Puaskan selera sekaligus pikiran. Sekali-sekali nyalakan lagi hidupmu di Indonesia aja. Momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambut Presiden dan Wakil Presiden baru yang akan memberikan harapan untuk kemajuan bangsa menuju Indonesia maju. Bersama laporan 8 pagi. Live event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Laporan 8 siang. Laporan 8 petang. Indonesia Kita. Jendela Istana. Orang penting. Dan laporan 8 malam. Saksikan seluruh program spesial pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024. Minggu 20 Oktober, non-stop 24 jam. Live dari Sarina Tamrin. Hanya di Garuda TV. Ini saya pengalaman saya sendiri ya Bu ya, sebagai Turis. turis juga. Iya Ke betul, banyak setiap wilayah. orang adalah Karena turis. saya hobi traveling ya Bu ya, Betul. suka banget. Dan salah satu juga mungkin asli, autentiknya daerah tersebut Bu. Khasnya apa? Kita bisa bayangkan Bu ya, pernah di sebuah daerah, saya waktu itu saya di Lombok, di Mandalika gitu ya. Hotel bersebelahan Bu. Ya. Ada satu hotel yang dimiripkan seolah-olah Santorini gitu. Oh, oke. Tapi ada hotel yang benar-benar resort, Suasana aslinya Lombok. lokal. Cottage gitu kan aslinya. Mbak Eli milih yang mana? Itu bukan lokal, kita Iya. milih yang satunya kan. Iya. Ini lucu gitu. Iya. Tapi Bu, hot sebelahnya 100% turis asing. Kita orang Indonesia di Perginya sebelah ke sana. Nah. Jadi bagaimana kemudian destinasi-destinasi Indonesia itu potensi buat ingin menarik mereka adalah ya udah tadi Yang unik. otentiknya yang unik. Indonesia Khasnya dong, nggak perlu Indonesia. meniru gaya Betul. negara lain. Ya. Justru Indonesia yang kita Ya. jual ya Bu Betul, ya. setuju banget. Ini yang kami sebut ya, kita harus jujur terhadap apa yang kita punya gitu ya. DNA kita apa sih? Betul, Itu yang Bu. namanya Nggak perlu unique copy selling paste tadi point. Bu, yang Tidak tadi Ibu perlu, bilang tidak jangan perlu. copy paste. Benar. Ya, kita yang menciptakan pasarnya. Betul. Dan saya rasa dengan tren yang saat ini ada gitu ya, orang-orang turis itu sebetulnya menghargai dan menghormati apa yang lokal tersebut begitu. Ibu sebagai deputi bidang pemasaran, tim yang memang jadi ini banget Bu, paling depan kan Bu, menjual memasarkan. pariwisata Indonesia dan ekonomi kreatif ya nggak sih Bu? Betul. Artinya memang Ibu dan tim gitu luar biasa Bu ya. Harus saya membayangkan ini saya pribadi ya Bu ya, melihat materi-materi video-video promosi yang sudah dibuat oleh teman-teman Markom dan Ibu gitu ya, di timnya Ibu itu luar biasa Bu. Saya bilang wow, ini udah kayak kelas-kelas iklan-iklan beberapa dunia yang saya tonton sih. Nah itu ini pengakuan pribadi saya menilai bagaimana produk teman-teman yang sudah di Markom dan teman-teman anak-anak buahnya Ibu Made. Terima kasih. Bekerja Bu ya untuk memasarkan pariwisata Indonesia. Betul. Nah artinya Bu ke depan Ibu melihat dengan kalau kita selama 1 dekade ini Bu ya, lalu dibawa ke pemimpinan Pak Sandiaga Uno, Ibu di lini deputi dan teman-teman sejauh mana Bu Ibu melihat di bawah kepemimpinan Pak Sandiaga Uno? Saya rasa tadi ya, satu beliau leadership-nya
mendorong kita untuk maju. Beliau leadership-nya langsung turun ke lapangan, tidak lelah gitu untuk mendukung mengembangkan pedesaan dengan desa wisata tersebut. Oh, luar biasa ini. Oh, ini udah ketemu kita ya? Iya. Saat ini Alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan Senandung Dewi, Pak Menteri. Senandung Dewi ya sudah ya? Tanggal 14-15. Di Jember ini ya. Waduh, ini Pak Hendy ya. Siap. Sama. Ini apa gambar Gambar apa? Lea ini. Lea. Ini hasil karya lukis bakar. Kalau ini? Ini kebetulan bisa di custom untuk foto keluarga juga bisa. Oh, oke. Oh, keren. Tawa adalah cara terbaik. Ini berapa nih kita nih? Ini harganya Beli nih. 300.000. Oke, kita beli dulu. Oke, Cara terbaik. siap. Cara terbaik untuk lupa. Oke. Ini apa? Ini kerupuk, Pak. Oh, kerupuk. Keripik. Keripik. Biasa semua. Oke, kita beli juga. Terima kasih. Woi, ini apa nih? Ada rojali juga? Tambahan. Wah, alhamdulillah. Pak Sukir. Kan sekarang bertani. Oh, Pelaku dulu, Pak. dulu pelaku boom. Sekarang Kalau hotel atau apartemen ikannya masih ada di Bangsering? Alhamdulillah sekarang tambah lagi, Pak. Nambah lagi? Ini rencana bulan ini kita akan membuat baru dari bambu, Pak. Dari Bisa bambu. apartemen dari bambu. Ini super keren. Saya sangat mengapresiasi dan tadi saya tanya, ternyata destinasi ini bukan hanya sekedar taman, tapi juga simbol sinergi antara alam, budaya, dan pertanian. Betul? Dan desa wisata telah masuk RPJMN 2020-2024 dan kita akan teruskan ke 2029. Setuju? Desa wisata lanjut? Lanjut atau lanjut banget? Oke. Saya sampaikan ke Presiden terpilih. Desa wisata akan lanjut ke 2029. Senandung Dewi ini juga bahwa desa wisata harus punya event yang keren. Jadi desa-desa wisata itu bukan hanya punya daya tarik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, tapi juga punya event yang keren. Dan di sini hadir Pak Direktur, Pak Reza yang berpengalaman dalam mengkurasi event-event tingkat nasional dan event-event yang terpilih dalam Karisma Event Nusantara. Saya harapkan Betty Dewi ini akan mendorong lebih banyak produk-produk UMKM, produk-produk kreatif desa wisata untuk didukung pemasarannya, didampingi SDM-nya, dan tentunya paket-paket wisatanya juga dikolaborasikan dengan para travel agent dan tour operator. Saya yakin bahwa Senandung Dewi dan Betty Dewi ini punya 3S. Apa itu 3S? Sustainability, scalability, dan sellable. Bisa berkelanjutan, bisa dinaikkan, dan bisa dijualkan. Harapannya agar ekonomi kita semakin pulih, semakin semangat semua, dan mudah-mudahan kita jaga kelestarian budaya dengan desa wisata. Tidak lelah-lelah juga berkolaborasi. Beliau selalu bilang, Ibu Made, budget itu, anggaran itu bukan segalanya. Kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder manapun. Dan betul, kami pemasaran sekarang namanya pemasaran gotong royong. Bergotong royong bersama untuk mencapai tujuan karena tidak bisa sendiri gitu. Dengan daerah, dengan asosiasi, dengan industri, dengan luar maupun dalam. Nah, kedepannya nanti di semua bidang ya, bidang untuk kelembagaan, destinasi, industri juga, kemudian event, itu tidak mungkin kita sendiri ya. Pasti harus bekerja sama gitu, antar deputi maupun dengan kementerian dan lembaga maupun dengan pihak-pihak lainnya termasuk pentahelix kita. Nah, ke depan kami berharap dan kami melihat ini akan berlanjut ya, bahkan lebih terekselerasi. Oleh karena itu semangat dan leadership Pak Sandi, Ibu Angela, Ibu Wamen, ini kita teruskan bahkan lebih baik sehingga betul-betul membawa pariwisata Indonesia itu lebih baik, lebih maju, dan yang paling penting intinya adalah mensejahterakan masyarakat. Mbak Eli, yang tak kalah penting adalah notion ya mengenai sustainability atau keberlanjutan ya, termasuk tourism. Jadi sustainable tourism ini menjadi penting sekali dan ke depan demand atau permintaan dari turis itu akan semakin tinggi ya. Artinya dia akan
mengunjungi destinasi yang menerapkan sustainability atau Nah. keberlanjutan tersebut. Oleh karena itu kita bersiap nih ke depan, itulah bukan hanya tren tapi itu sebuah kenyataan. Kita harus bersiap menyiapkan hal tersebut, memiliki standar sustainability dan kita memiliki tim juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan itu. Dan kampanye yang kita lakukan adalah Keep the Wonder namanya. Keep the Wonder. Keep the Wonder. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga wonderful Indonesia itu betul-betul yang menjaga alam, menjaga manusia dan culture-nya atau budayanya pada saat yang sama, tidak tentu saja tetap untuk memberikan sumbangsi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah itu ya. Nah banyak sekali yang kita lakukan dalam kampanye tersebut. Satu, edukasi ya kepada publik. Sehingga dan anak-anak muda ini sekarang sangat paham mengenai sustainability itu. Oleh karena itu sekarang kita memiliki yang namanya regenerative tourism konsep ya. Betul. Sebetulnya bagaimana sih turis itu bisa juga memberikan dampak yang positif, bukan hanya jadi kan banyak di masa lalu tuh aduh turis ngerusak gitu. Kita tidak mau seperti itu. Jadi bukan itu, tapi bagaimana kita menjaganya dan membuat program dan strategi yang baik. Jadi regenerative tourism contoh ini kita sekarang dorong ya penyelenggara wisata gitu ya, provider itu untuk membuat paket-paket yang mencintai alam, menanam pohon di hutan, menanam mangrove di pantai, mungkin menjaga tukik ya atau penyu sehingga dan sebagainya, memungut sampah bersama dan sekarang bahkan ada paket-paket wisatanya, misalnya menanam pohon mengadopt. Kalau seperti itu kita dia merasa inginnya memiliki Bu ya, dan dia pasti akan ngerawat. Nanti mungkin someday dia akan balik lagi ke sana, gimana? betul, penyu saya udah gede atau belum dan sebagainya. Ini tren ya, memang sebuah tantangan nih ke depannya karena manusia semakin banyak, lingkungan terganggu, tapi juga opportunity atau kesempatan bagaimana menciptakan paket-paket menarik nih yang turis juga tertarik untuk itu dan pemerintah ingin menyebarluaskannya lebih banyak sehingga seluruh ekosistem pariwisata itu dan ekonomi kreatif memang melaksanakan hal tersebut sehingga dunia kita atau planet kita tidak terganggu gitu dengan adanya aktivitas pariwisata. Kita ingin pariwisata yang pro lingkungan, pro alam, pro budaya dan sebagainya. Ini yang kita lakukan dari kementerian, semoga bisa didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang menarik ya Bu ya, bahwa kemudian justru pariwisata mendorong kita semua untuk berkarakter yang baik dan harmonisasi dengan alam dan lingkungan Bu ya, dan budaya. Kembali ke alam dan dengan budaya juga. Jadi sustainability ya justru menjaga. Jadi itulah tren yang justru pariwisata saat ini gitu. Artinya ya tadi Bu ya, justru kedatangan turis membuat kita semua jadinya merubah gaya hidup kita menjadi manusia yang lebih baik ya Bu ya. Iya, betul sekali. Contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya Taman Nasional ya, ada binatang yang endemik misalnya. Kalau misalnya ada pariwisata ya, tapi tentu saja pariwisatanya diatur ya, nggak boleh massal. Ada carrying capacity-nya di sana. Ketika misalnya dia melihat badak di Tujung Kulon gitu. Ketika ada aktivitas pariwisata, masyarakat di sekitar itu kan perlu secara ekonomi nih. Dia tidak akan berburu jadinya, malah dijaga binatang itu sehingga nanti ada wisatawan yang datang. Nah inilah yang kita ingin. Setelah itu masyarakat di sekitarnya di luar Taman Nasional itu menjual oleh-olehnya gitu, menjual makanan. Nah inilah aktivitas-aktivitas yang bisa dihasilkan dari geliat pariwisata. Ini yang kita inginkan. Kalau enggak takutnya ya, misalnya nanti justru ada perburuan dan sebagainya. Nah inilah ekosistem positif yang kita ingin hasilkan dari pariwisata itu. Bahwa pariwisata itu bisa menjaga alam, bisa menjaga budaya, pada saat yang sama bisa memberikan sumbangsi atau dampak ekonomi. Betul. Wow. Itu hanya contoh. Kalau pariwisata kita bisa kita jaga dan kita teruskan seperti itu, betapa Indonesia menjadi luar biasa Bu ya. Yang harapan bahwa Indonesia ke depan, Indonesia maju. Betul. Itu bisa kita wujudkan. Amin. Dari pariwisata. Betul sekali. Ibu Made, terima kasih sudah berbagi di Garuda TV. Sama-sama. Thank you.
dipersembahkan oleh